Selamat siang Pak Andang. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar siang hari ini, baik ya Pak Andang ya? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah. Iya, dengar-dengar hari ini Pak Andang dengan Bu Wulan akan melakukan coaching ya? Iya, benar Bu Wida. Tadi Bu Wulan memberi kabar pada saya bahwa pada kesempatan hari ini nanti direncanakan Bu Wulan mau diminta di coaching Bu. Oh Gitu. iya, jadi Bu Wulan minta di coaching gitu ya. Nah, Iya. sebelum nantinya Pak Andang dan Bu Wulan itu melaksanakan coaching, saya izin untuk menjadi observer. Jadi saya nanti akan memantau kegiatan coaching antara Pak Andang dan Bu Wulan. Seperti itu deh Pak. Ya, baik Bu Wida. Nah, sebelum nanti kegiatan coaching dimulai, saya mau memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Andang, boleh ya Pak? Silakan Bu. Oke, terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu persiapan apa saja yang sudah Pak Andang lakukan sebelum melakukan coaching hari ini bersama Ibu Wulan? Baik, Bu Wida. Untuk persiapan sebelum coaching yang saya lakukan, di sini saya mencoba nanti menghadirkan diri saya sepenuhnya terhadap coaching yang saya lakukan terhadap Ibu Wulan. Gitu. Selain saya hadir penuh, saya juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Wulan, sehingga ketika saya mendengarkan secara aktif, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wulan sebagai pertanyaan berbobot, yang mana nanti pertanyaan berbobot tadi akan memberikan pancingan terhadap Bu Wulan untuk merumuskan beberapa solusi terhadap masalah yang dihadapi sama Ibu Wulan. Oh baik, jadi untuk persiapannya Pak Andang itu nanti akan hadir sepenuhnya, terus akan menjadi pendengar yang aktif dan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Wulan saat coaching gitu ya Pak ya? Iya, benar Ibu. Ya, ada pertanyaannya lagi, yaitu kompetensi coaching apa sih sebenarnya yang akan dikembangkan oleh Pak Andang? Oke, terkait dengan kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot Bu, karena pertanyaan berbobot ini menjadikan salah satu sarana untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya, sehingga sepintar dari coachingnya itu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan pancingan untuk menghadirkan solusi. Oh ya, jadi Pak Andang itu akan mengembangkan atau lebih fokus pada memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach atau di sini coachnya yaitu Bu Wulan ya. Ya, Jadi betul. nanti dengan pertanyaan berbobot itu nanti Bu Wulan sebagai coach akan dapat mencari solusinya sendiri berdasarkan permasalahannya dari Ibu Wulan gitu ya. Ya, benar, nah, Ibu. Menurut Pak Andang sendiri, ini ada pertanyaan terakhir. Menurut Pak Andang, indikator ketercapaian dari coaching hari ini itu apa? Baik, indikator ketercapaian untuk coaching hari ini yang saya lakukan terhadap Bu Wulan ini, Bu Wulan atau coaching itu mampu menghadirkan solusi atas prakarsa yang dia munculkan sendiri gitu Bu, sehingga nanti dari coachingnya dia lebih tanggung jawab terhadap penyelesaian masalah yang telah dia lakukan, seperti itu Ibu. Oh iya, jadi untuk ketercapaian indikatornya itu bagaimana nantinya coaching yaitu Bu Wulan itu dapat mencari solusi sendiri berdasarkan permasalahannya dan juga dapat bertanggung jawab gitu ya. Yeah. Nah, saya rasa untuk hari ini cukup. Siang ini saya mohon izin lagi nanti ketika Pak Andang bersama Bu Wulan melakukan coaching, saya izin untuk melakukan pengamatan. Gitu ya Pak Andang ya? Baik. Silakan Ibu, nanti bisa hadir dalam coaching yang kami lakukan. Baik, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini Pak Andang. Nanti sampai ketemu lagi dalam kegiatan coaching bersama Bu Wulan gitu ya. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Pak Andang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat siang Bu Wulan. Selamat siang Pak Anda. Ya, bagaimana kabarnya untuk hari ini Bu Wulan? Alhamdulillah baik Pak. Cuma saya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Pak Anda ini. Oke, ini yang kemarin sempat kita janjikan ya untuk di coaching pada kesempatan siang hari ini ya. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih Bu Wulan sudah hadir pada kegiatan coaching kali ini. Tapi saya sampaikan pada Bu Wulan untuk kesempatan coaching kali ini kita ada tamu baru yaitu Ibu Ida. Ini Bu Ida sebagai supervisor ya dalam kegiatan coaching kita kali ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kepada Pak Andang dan juga Bu Wulan untuk siang hari ini saya akan melakukan pengamatan ketika Pak Andang dan Bu Wulan itu melakukan coaching. Ya. Baik, monggo waktu saya berikan kepada Pak Andang dan Bu Wulan. Baik, terima kasih Bu Ida. Mohon izin untuk melanjutkan. Ya, ini Bu Wulan, untuk tadi Bu Wulan sudah kita janjian dan ketemu pada kesempatan kali ini. Ada sedikit permasalahan yang ingin disampaikan Bu Wulan ya. Kira-kira permasalahannya apa ini Bu Wulan? Begini Pak, saya itu merasa ketika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas saya, anak-anak itu kurang tingkat kemauannya dalam hal literasi. Jadi ketika anak itu mendapatkan bacaan yang panjang, di awal itu anak-anak sudah mengeluh dulu, Bu bacaannya kok panjang, apakah tidak ada yang lebih panjang gitu ya, itu kata-kata mereka. Dan ini menjadi permasalahan bagi saya ketika saya mengajarkan beragam jenis teks yang sifatnya panjang. Tapi itu anak-anak malah minta nggak ada yang lebih panjang Bu. Ya itu pertanyaan retoris yang sebetulnya mereka inginnya lebih pendek gitu ya. Iya. Oke, baik. Ini terjadi di kelas berapa itu? Saya kan ngajar di kelas 11 di kelas 12. Kalau berdasarkan sini teksnya yang lebih panjang itu terjadi di kelas 12. Itu di kelas 12 ya. Karena mungkin tingkatnya lebih tinggi. Betul. Sehingga bacaannya menjadi lebih panjang gitu ya. Baik, terkait dengan kemampuan literasi yang rendah tadi, menurut Bu Wulan nih ya, menurut Bu Wulan ini masalah tadi sebenarnya muncul dari mana? Saya rasa itu muncul karena anak tidak terbiasa untuk membaca. Ketika mereka dihadapkan pada teks yang terlalu panjang, mereka sudah mengeluh dulu, merasakan bahwa kalau bacaan panjang itu membosankan, membuat mereka tuh cepat mengantuk. Dan ketika saya minta mereka untuk membaca pun, mereka tidak bisa mendapatkan informasi dengan maksimal. Jadi kalau anak secara tingkat kemauan mereka tidak ada, untuk mencapai tujuan pembelajaran saya itu agak kurang gitu Pak. Iya. Oke. Baik Bu Wulan, dari permasalahan yang Bu Wulan sampaikan tadi ya, kira-kira apa yang ingin Bu Wulan hasilkan dari pertemuan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Pak. Yang misalkan saya merasa anak saya kok tingkat literasinya belum bisa meningkat atau belum punya kemauan untuk bisa membaca literasi di bidang yang lain. Dengan adanya saya berbincang-bincang dengan Bapak pada siang hari ini, saya ingin menemukan solusinya, atau setidaknya bisa menekan permasalahan yang saya rasakan di kelas gitu. Jadi saya inginnya ya tingkat literasi saya jauh lebih meningkat. Oke, baik. Sebagai gambaran aja Bu, dari tingkat literasi yang rendah yang ada di kelas Ibu tadi, kalau boleh di ranking, dinilai itu pada grade berapa Bu? Antara 1 sampai 10? Saya rasa ada di level 3. Rendah sekali ya. Ini Iya, jadi PR betul. bulan ini itu menjadi level 3. Dan harapannya? Harapannya saya sih tidak mulu-mulu Pak. Di level 7 itu sudah menurut saya sudah bagus sekali. Gitu. Iya. Ya. Baik, di level 7 ya dari grade-nya
dari 3 ke 7 ya. Ya. Dari harapan yang disampaikan Bu Wulan tadi ya, usaha apa yang Bu Wulan bisa lakukan untuk mencapai tujuan yang dari 3 ke 7 tadi Bu? Yang pertama sebetulnya saya ingin menguatkan siswa bahwa dengan kegiatan membaca itu bukan satu hal yang merugikan bagi mereka. Artinya kalau mereka sudah termotivasi dengan baik, itu sebetulnya tanpa harus saya minta untuk mereka membaca, mereka dengan sadar diri mau membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentunya melakukan beberapa aktivitas yang memperdalam mereka untuk bisa meningkatkan kosakata literasinya. Misalkan di dalam pembelajaran, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta mereka untuk membaca buku dulu barang 5-10 menit. Kemudian nanti secara acak bersama dengan teman-teman yang lain saya ambil sampel informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil membaca ini. Nah tentunya bahan bacaan yang akan mereka baca itu sudah saya sediakan, baik itu berupa artikel ataupun mungkin cerpen yang pendek gitu ya Pak. Ya, baik. Dari perencanaan yang Bu Wulan sampaikan tadi ada memunculkan kesadaran diri pada murid ya Bu, dengan melakukan pembiasaan membaca di awal pembelajaran gitu ya. Ya, dari apakah usaha atau rencana Bu Wulan itu sekiranya sudah cukup nggak untuk menaikkan dari yang level 3 ke level 7 tadi itu? Kalau dirasa cukup sih sebetulnya perlu ada variasi yang lain ya Pak ya. Misalkan literasi itu kan tidak hanya memberikan teks, bisa juga memberikan potongan video atau misalkan film atau misalkan prosedur gitu ya. Mungkin itu nanti juga akan saya sampaikan. Jadi kegiatan 5-10 menit itu tidak hanya berkaitan tentang bacaan tulis, tapi mungkin bisa saya berikan potongan video untuk nanti bisa kita review bersama-sama. Kira-kira apa yang menarik nih dari cerita ini, dari video ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu versi anak-anak masing-masing. Mungkin itu sih Pak tambahannya. Kira-kira untuk pelaksanaannya, seumpama tadi Bu Wulan menyampaikan ada penayangan video, itu mau dilaksanakannya kapan itu Bu? Apa sebelum melakukan pembelajaran atau gimana itu? Akan saya lakukan di setiap pembelajaran. Di setiap pembelajaran? Ya, jadi setelah nanti anak-anak sudah terkondisikan, mungkin saya ajak mereka untuk melihat tayangan video dulu atau bacaan dulu, terus kita gali sedikit tentang informasi yang ada di dalamnya, baru kita masuk ke pembelajaran. Berarti di awal ya, berarti di awal pembelajaran ya. Kemudian setelah itu masuk dalam konteks pembelajarannya, ya. Kira-kira ya dari perencanaan yang disampaikan Ibu Wulan tadi, ada pihak terkait nggak yang terlibat dari perencanaan yang Ibu Wulan lakukan? Ada. Karena saya mengajar di kelas 12 dan kelas 11, saya ingin itu juga dilakukan di kelas 10. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejauh saya, sama-sama melakukan hal yang sama. Jadi ketika nanti semakin anak itu naik tingkat, itu literasi yang mereka punya itu semakin dalam. Oke, berarti berkesinambungan gitu. Betul, kesinambungan. Jadi saya kalau dengan kolaborasi ini, harapan saya ini bisa tercapai. Ya, oke. Berarti memang ada pihak lain yang terlibat itu. Dari bulan untuk pengkondisian terkait dengan kita kan ada bulan itu harus ada orang lain nih. Yeah. Nah, untuk pengkondisiannya bagaimana Ibu? Itu terkait dengan pengkondisian, mempersiapkan pihak lain ini bagaimana agar berlangsung dengan baik gitu? Oke, tentunya nanti saya akan bertemu dengan rekan sejauh saya, kemudian saya ajak rekan sejauh saya berdiskusi. Dari situ saya mengajak dengan rekan saya untuk mungkin dengan hal tersebut tadi, solusi itu tadi bisa nggak dilakukan di pembelajaran Ibu dalam 5-10 menit gitu. Iya, karena kalau saya
harus komunikasikan dulu dengan pasangan saya agar nanti kita punya visi yang sama untuk bisa sampai ke tujuan itu. Baik. Perencanaannya terkait dengan itu, perencanaan pembelajaran ada perubahan atau di penyesuaian bagaimana itu? Nanti penyesuaian, yang jelas sebelumnya saya pasti akan mempersiapkan dulu bahan bacaannya, mempersiapkan artikelnya, atau mempersiapkan videonya. Kemudian nanti kalau sudah, baru saya masuk ke pembelajaran inti saya. Jadi hal itu adalah pembiasaan di luar KBM inti yang akan saya lakukan, dan itu sudah disepakati oleh siswa. Jadi siswa sudah tahu lebih dulu. Jadi ada informasi yang disampaikan ke siswa dulu ya terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan bulan untuk meningkatkan literasi anak gitu kan. Baik. Selain usaha-usaha tadi, apakah ada usaha lain Ibu? Tentunya nanti kalau hal ini berhasil dengan rekan sejawat saya, mungkin nanti saya juga akan minta bantuan dengan rekan sejawat lain di luar lingkup bahasa gitu ya Pak, agar kegiatan ini juga mungkin bisa kita saling beririsan dengan mapel-mapel yang lain gitu. Karena memang literasi ini kan hal dasar yang memang harus dimiliki oleh peserta didik. Ya, baik. Baik, ini harus Ibu, karena melibatkan guru literasi juga ya. Nah, ini untuk mencapainya itu kira-kira yang bulan rencanakan untuk mencapai tujuan tadi seperti apa Ibu? Karena harus lintas mapel juga Ibu. Yang jelas mau berusaha dulu, mencoba dulu. Kemudian saya juga mencoba untuk melakukan itu secara kontinu. Artinya mungkin sekali dua kali mungkin ini tidak bisa disetujui oleh semua guru mapel gitu ya. Tapi harapan saya ada perwakilan misalkan dari guru normatifnya barang satu atau dua guru adaptifnya, kemudian nanti sampai ke guru kejuruannya. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Nampaknya perencanaan yang disampaikan bulan ini sudah runtut dan terencana dengan baik. Kemudian komitmen apa ini yang bulan akan lakukan terkait dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai? Yang jelas saya mau konsekuen dengan apa yang saya mau gitu ya. Karena saya punya tujuan, jadi untuk bisa memperoleh tujuan itu tentunya saya harus konsekuen melakukan tahapan yang sudah saya rencanakan tadi. Ya, oke. Ya, itu sebagai konsekuensi atas apa yang ingin bulan capai gitu. Baik. Nah, dari yang disampaikan bulan tadi, semoga perencanaan yang disusun oleh bulan tadi akan berdampak pada tingkat literasi anak, sehingga yang awalnya 3 tadi bisa naik sedikit demi sedikit hingga mencapai target yang sudah ditentukan oleh bulan ya. Baik, saya kira untuk coaching hari ini cukup, dan mungkin ada yang perlu disampaikan bulan? Sudah ya. Baik, sekiranya itu semoga aja apa yang sudah direncanakan oleh bulan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga akan berdampak pada kemampuan peningkatan literasi terhadap anak itu ya Bu. Nah, saya tunggu untuk kedepannya setelah eksekusi bisa sharing lagi Bu, untuk melihat progresnya ke depan, apakah dalam 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, apakah sudah dapat 7 atau bahkan lebih gitu ya Bu. Itu saya kira itu Bu Wulan untuk kegiatan coaching pada hari ini. Saya kira saya cukupkan, semoga bermanfaat dan semoga Bu Wulan dapat melaksanakan perencanaannya dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih Pak Anda. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Bu Vida, saya juga mengucapkan terima kasih.
dan juga Bu Wulan yang sudah melakukan coaching hari ini. Ya, saya kira untuk kegiatan coaching hari ini kita cukupkan ya, Bu Wulan, Bu Wida, dan saya Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Wida. Selamat siang. Alhamdulillah tadi Pak Andang sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Wulan. Gimana tadi, sudah lancar ya Pak Andang ya? Ya, alhamdulillah Ibu Wida, terkait dengan aktivitas coaching yang saya lakukan sama Bu Wida tadi, ya alhamdulillah sudah berjalan lancar Ibu, dan sudah ada solusi dari Ibu Wulan. Iya, berarti sudah berjalan dengan lancar dan Bu Wulan tadi sudah mendapatkan solusinya gitu ya. Nah, karena tadi Pak Andang sudah selesai coaching bersama Bu Wulan, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Andang. Gitu. Siap ya Pak Andang ya? Ya. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Andang setelah melaksanakan coaching bersama Ibu Wulan? Baik, alhamdulillah untuk perasaan yang saya rasakan setelah saya melakukan coaching dengan Bu Wulan, perasaannya lega sehingga dan juga bahagia karena mampu membimbing teman untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi itu. Berarti Pak Andang perasaannya senang karena Bu Wulan juga sudah mendapatkan solusinya dari permasalahan Bu Wulan ya. Tadi terkait dengan peningkatan literasi murid gitu ya. Nah, tadi selama kegiatan coaching berlangsung, saya juga mencatat beberapa aktivitas dari Pak Andang dan juga Ibu Wulan. Yang pertama bahwa Pak Andang dan Bu Wulan itu tadi sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Tadi Bu Wulan juga sudah menyampaikan bagaimana tujuan dari kegiatan coaching pada hari ini. Terus Bu Wulan tadi juga sudah mengidentifikasi apa saja sih permasalahan yang ada pada Bu Wulan gitu ya. Terus Bu Wulan tadi sudah merencanakan akan melakukan rencana aksi yang seperti apa, terus tanggung jawabnya seperti apa, bagaimana gitu. Saya tadi sudah melihat alur tirta itu pada kegiatan coaching yang dilakukan antara Pak Andang dan Bu Wulan. Nah, selanjutnya Pak Andang itu dalam melakukan coaching juga tadi sudah melakukan coaching dengan baik karena Pak Andang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Wulan ya, sehingga tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah Pak Andang lontarkan kepada Bu Wulan, sehingga Bu Wulan itu mendapatkan solusi dari masalah yang Bu Wulan hadapi. Nah, Pak Andang juga tadi ketika melakukan coaching itu sudah hadir secara penuh dan juga sudah mendengarkan secara aktif seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan kompetensi apa sih yang akan Pak Andang kembangkan ke depannya dalam kegiatan coaching? Baik, untuk peningkatan kompetensi yang saya kembangkan terkait dengan aktivitas coaching yang saya lakukan, yang dari ketiga kompetensi, yang pertama ada hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Ini saya ingin mengembangkan yang menyampaikan pertanyaan yang berbobot gitu. Karena ketika seorang coach itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, ini akan memberi pertanyaan pada coachingnya, sehingga coaching dituntut untuk mencari jawaban dan solusi atas pertanyaan yang tadi, sehingga nanti coaching dari pertanyaan pancingan yang berbobot tadi nanti bisa mengeksplor jawabannya dan akan menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dihadapi. Oh iya, jadi dari 3 kompetensi terkait dengan hadir secara penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Andang akan lebih mengembangkan pada kompetensi yang
memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Iya, Karena betul. dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anda, nantinya coach itu dapat dapat mengidentifikasi masalahnya dengan baik dan akhirnya akan mendapatkan solusinya seperti itu ya. Itu tadi juga sudah dilakukan oleh Pak Andang ketika melakukan coaching bersama Bu Wulan, tapi mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk perbaikan yang akan datang itu ya Pak. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Andang tadi sudah diizinkan untuk melihat proses coaching antara Pak Andang dan Bu Wulan. Semoga kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya buat saya sehingga menjadi perbaikan buat saya ke depan dalam kegiatan coaching untuk sesi-sesi yang lainnya. Terima kasih Bu Vida atas saran dan masukannya pada saya. Ya, sama-sama. Sukses untuk kedepannya ya Pak Andan ya. Ya, terima kasih Bu Vida. Ya, saya tutup untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anda. Selamat siang Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.